Geger jelang FIFA Series 2026, John Hartman tiba-tiba coret Dean James dari Timnas Indonesia. Muncul sosok misterius bernilai 3,4 miliar rupiah. Siapa Tim Gapens yang mendadak dipanggil? Keputusan berani ini bikin publik kaget. Apakah ini strategi rahasia Hartman? Detik-detik kedatangan pemain diaspora ke Jakarta bikin fans deg-degan. Laga melawan Saint Kitts and Nevis bisa jadi panggung debut sensasional. Mampukah wonderkid ini jadi senjata baru Garuda? Simak semua faktanya hingga selesai. Panas jelang laga di GBK. Pelatih Saint Kitts and Nevis National Football Team buka-bukaan soal John Hartman. Pernah berkali-kali bertemu di Amerika Utara. Apakah ia sudah tahu rahasia taktik timnas Indonesia? Duel perdana di Stadion Utama Gelora Bung Karno bisa jadi pertarungan strategi yang menegangkan. Pelatih baru lawan pelatih baru. Siapa yang lebih siap? Pengakuan jujur Marcelo Serrano ini bikin fans Garuda penasaran. Tonton semuanya hingga selesai ya. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Geger jelang FIFA Series 2026. John Hartman tiba-tiba coret Dean James dari Timnas Indonesia. Muncul sosok misterius bernilai 3,4 miliar rupiah. Siapa Tim Gapens yang mendadak dipanggil? Keputusan berani ini bikin publik kaget. Apakah ini strategi rahasia Hartman? Detik-detik kedatangan pemain diaspora ke Jakarta bikin fans deg-degan. Laga melawan Saint Kitts and Nevis bisa jadi panggung debut sensasional. Mampukah wonderkid ini jadi senjata baru Garuda? Simak semua faktanya hingga selesai. Menjelang kick-off FIFA Series 2026, suasana di sekitar Timnas Indonesia sebenarnya terlihat cukup tenang. Para pemain mulai berkumpul, latihan berjalan intens, dan strategi mulai dimatangkan. Namun semuanya berubah dalam sekejap. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji tiba-tiba mengonfirmasi kabar yang mengejutkan publik. Dean James tidak akan datang. Pernyataan itu disampaikan secara singkat tetapi dampaknya luar biasa besar. Karena sebelumnya, Dean James disebut-sebut akan menjadi salah satu pilar penting di lini pertahanan kiri Timnas Indonesia. Bek yang bermain untuk klub Belanda Go Ahead Eagles ini bahkan sempat dianggap sebagai solusi jangka panjang bagi sektor bek kiri Garuda. Banyak pengamat menilai gaya bermainnya cocok dengan karakter sepak bola modern, cepat, agresif, dan kuat dalam membantu serangan. Namun entah apa yang terjadi di balik layar, nama Dean James justru hilang dari daftar final 23 pemain. Dan yang membuat semuanya semakin menarik, pelatih John Hartman tidak membutuhkan waktu lama untuk mencari penggantinya. Saat publik masih bertanya-tanya siapa yang akan menggantikan Dean James, tiba-tiba muncul sebuah nama yang langsung menjadi bahan pembicaraan hangat. Nama itu adalah Tim Gapens. Bek muda yang bermain untuk klub Belanda FC Emmen ini disebut-sebut akan menjadi pengganti Dean James di sektor bek kiri. Kabar ini pertama kali mencuat dari unggahan media sosial staf khusus Menteri Hukum RI, Nur Korompon. Unggahan tersebut langsung memicu gelombang reaksi di kalangan fans Timnas Indonesia, karena sebelumnya nama Tim Gapens bahkan tidak masuk dalam daftar akhir pemain. Namun dalam sepak bola, segalanya bisa berubah dalam hitungan jam. Dan kali ini perubahan itu membawa Gapens kembali ke panggung Timnas Indonesia. Yang membuat kabar ini semakin menarik adalah fakta bahwa Gapens tidak datang sendirian. Ia dijadwalkan tiba di Jakarta bersama beberapa pemain diaspora lain yang juga sangat dinanti oleh publik. Di antaranya adalah Nathan Chua Aon, Joey Pelupesi, dan Justin Hubner. Kedatangan mereka ibarat suntikan energi baru bagi Timnas Indonesia. Para pemain diaspora ini dikenal memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa yang kompetitif. Dengan bergabungnya mereka, kekuatan skuad Garuda diyakini akan semakin solid. Namun di antara semua nama tersebut, sorotan terbesar tetap tertuju pada Tim Gapens. Perjalanan Tim Gapens menuju Timnas Indonesia ternyata tidaklah mudah. Beberapa waktu terakhir, namanya sempat terseret dalam polemik administrasi paspor yang cukup rumit di sepak bola Belanga.
Kasus tersebut juga melibatkan beberapa pemain lain, termasuk Nathan Chue Aon dan Dean James. Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) bahkan sempat melakukan investigasi terkait masalah tersebut. Situasi itu membuat klub FC Emmen mengambil langkah drastis. Gaypen sempat dibekukan dari skuad utama. Bagi sebagian pemain, situasi seperti ini bisa menjadi pukulan mental yang berat. Namun bagi Gaypen, situasi tersebut justru membuka jalan baru. Ironis memang, ketika karirnya di level klub sedang tidak stabil, kesempatan besar justru datang dari level internasional. Gaypen yang sebelumnya tersingkir saat daftar 41 pemain dipangkas menjadi 23 pemain, kini justru dipanggil kembali. Ini adalah bukti bahwa dalam sepak bola, peluang bisa datang kapan saja. Dan bagi pemain muda seperti Gaypen, kesempatan ini bisa menjadi titik balik karirnya. Nilai pasar pemain ini sendiri disebut mencapai sekitar 3,4 miliar rupiah. Angka yang mungkin tidak sebesar bintang Eropa, tetapi tetap menunjukkan bahwa ia adalah pemain dengan potensi besar. Namun tentu saja tugas yang menanti Gaypen tidaklah mudah. Masuk ke dalam skuad di detik-detik terakhir berarti ia harus cepat beradaptasi. Ia harus memahami taktik pelatih, membangun chemistry dengan rekan setim, dan siap menghadapi tekanan besar dari publik. Karena satu kesalahan saja bisa langsung menjadi sorotan. Terlebih lagi, Timnas Indonesia akan segera menghadapi laga penting melawan Saint Kitts and Nevis. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Kebanggaan Indonesia, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan laga tersebut bisa menjadi panggung debut bagi tim Gaypen. Banyak pengamat mulai berspekulasi, apakah keputusan ini murni karena situasi mendadak atau justru bagian dari strategi besar John Herdman. Pelatih asal Kanada itu dikenal sebagai sosok yang berani mengambil keputusan tak terduga. Ia pernah membawa perubahan besar dalam tim yang ia latih sebelumnya. Dan kini tampaknya ia ingin melakukan hal yang sama bersama Timnas Indonesia. Dengan kombinasi pemain muda, pemain diaspora, dan pemain lokal, Herdman mencoba membangun identitas baru bagi skuad Garuda. Tentu saja semua mata kini tertuju pada satu hal. Apakah tim Gaypen mampu menjawab kepercayaan besar yang diberikan kepadanya? Jika ia tampil impresif, bukan tidak mungkin posisi bek kiri utama Timnas Indonesia akan menjadi miliknya. Namun jika gagal, tekanan dari publik bisa menjadi sangat besar. Inilah realitas sepak bola modern. Setiap pemain harus siap menghadapi ekspektasi tinggi. Bagi tim Gaypen, pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis bukan sekedar pertandingan biasa. Ini adalah kesempatan emas. Kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya layak mengenakan lambang Garuda di dada. Kesempatan untuk membuktikan bahwa keputusan John Herdman bukanlah sebuah perjudian. Dan yang paling penting, kesempatan untuk mengukir namanya dalam sejarah Timnas Indonesia. Sepak bola memang penuh dengan kejutan. Hari ini seorang pemain bisa tersingkir dan besok pemain lain bisa muncul sebagai pahlawan. Kisah tim Gaypen adalah contoh nyata bagaimana kesempatan bisa datang dari situasi yang tidak terduga. Kini tinggal satu pertanyaan besar. Apakah wonderkid bernilai 3,4 miliar rupiah ini mampu menjadi senjata baru Timnas Indonesia? Atau justru tekanan besar akan menjadi ujian terberat dalam karirnya? Jawabannya akan kita lihat di lapangan. Jika kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen pendapat kalian tentang keputusan John Herdman, share ke teman pecinta sepak bola, dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar terbaru Timnas Indonesia. Panas jelang laga di GBK. Pelatih Saint Kitts and Nevis National Football Team buka-bukaan soal John Herdman. Pernah berkali-kali bertemu di Amerika Utara. Apakah ia sudah tahu rahasia taktik Timnas Indonesia? Duel perdana di Stadion Utama Gelora Bung Karno bisa jadi pertarungan strategi yang menegangkan. Pelatih baru lawan pelatih baru. Siapa yang lebih siap? Pengakuan jujur Marcelo Serrano ini bikin fans Garuda penasaran. Tonton semuanya hingga selesai ya. Dalam sebuah wawancara, Marcelo Serrano mengungkapkan sesuatu yang cukup mengejutkan. Ia ternyata sudah beberapa kali bertemu dengan John Herdman dalam pertandingan sebelumnya. Pertemuan itu terjadi ketika mereka sama-sama berkarir di kawasan Amerika Utara dan Karibia. Wilayah ini memang dikenal memiliki kompetisi internasional yang cukup intens, baik di level klub maupun tim nasional.
Serrano mengatakan bahwa ia cukup mengenal karakter kepelatihan Hartman. Menurutnya, Hartman adalah pelatih yang selalu datang dengan persiapan yang matang. Dan karena sekarang Hartman baru memulai petualangan bersama timnas Indonesia, Serrano yakin motivasi pelatih asal Kanada itu sedang berada di titik tertinggi. Dalam pernyataannya, Serrano mengatakan sesuatu yang cukup menarik. Ia memperkirakan timnas Indonesia akan tampil dengan organisasi permainan yang rapi. Menurutnya, Hartman adalah tipe pelatih yang sangat memperhatikan struktur tim. Ia juga percaya bahwa Hartman akan datang dengan motivasi besar, karena pertandingan ini merupakan salah satu momen penting dalam perjalanan awalnya bersama timnas Indonesia. Serrano bahkan mengatakan bahwa dirinya pernah bermain melawan Hartman beberapa kali sebelumnya. Karena itu, ia cukup memahami bagaimana cara Hartman mempersiapkan timnya. Namun meski begitu, ia tetap mengakui bahwa pertandingan nanti tidak akan mudah. Yang membuat pertandingan ini semakin menarik adalah fakta bahwa kedua tim sama-sama dipimpin pelatih yang relatif baru. Di kubu Indonesia ada John Hartman, sedangkan di kubu Saint Kitts and Nevis ada Marcelo Serrano yang baru sekitar 1 bulan menangani tim tersebut. Artinya, pertandingan ini bukan hanya tentang duel antar pemain, tetapi juga duel strategi antara dua pelatih yang sedang membangun tim mereka masing-masing. Bagi Hartman, laga ini adalah kesempatan untuk menunjukkan filosofi permainan yang ingin ia terapkan di timnas Indonesia. Sedangkan bagi Serrano, pertandingan ini adalah kesempatan pertama untuk melihat bagaimana timnya bermain di level internasional. Marcelo Serrano juga secara jujur mengakui bahwa timnya masih berada dalam tahap pembangunan. Ia masih harus mengenal para pemainnya secara lebih mendalam, mulai dari karakter, kemampuan teknis, hingga mental bertanding mereka. Karena itulah, Serrano tidak ingin terlalu banyak memberikan tekanan kepada timnya. Target utamanya adalah membuat tim bisa tampil kompetitif dan menunjukkan kualitas permainan yang baik. Menurutnya, hasil pertandingan memang penting, namun yang lebih penting adalah bagaimana timnya bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Serrano juga mengungkapkan bahwa dirinya memiliki rencana jangka panjang bersama Saint Kitts and Nevis. Ia ingin membangun tim yang lebih terorganisir dan lebih kompetitif di kawasan Karibia. Untuk mencapai tujuan itu, timnya membutuhkan waktu. Ia memperkirakan setidaknya 1 tahun untuk benar-benar membangun fondasi tim yang kuat. Dan ajang FIFA Series 2026 ini akan menjadi langkah pertama dalam perjalanan tersebut. Hal menarik lainnya dari pernyataan Serrano adalah alasan mengapa timnya memutuskan untuk datang ke Indonesia. Ia mengatakan bahwa mereka ingin merasakan langsung atmosfer sepak bola di Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki budaya sepak bola yang luar biasa. Dukungan dari para supporter di stadion bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi para pemainnya. Apalagi pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang dikenal memiliki atmosfer yang sangat megah dan penuh semangat. Bagi banyak tim tamu, bermain di Gelora Bung Karno bukanlah hal yang mudah. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton, dan ketika para supporter Indonesia bernyanyi dan memberikan dukungan penuh, atmosfernya bisa sangat luar biasa. Inilah yang sering disebut sebagai keuntungan bermain di kandang sendiri. Banyak tim lawan yang merasa tertekan ketika harus bermain di hadapan puluhan ribu supporter Garuda. Karena itu, pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis bisa menjadi kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan kekuatan mereka di depan publik sendiri. Bagi timnas Indonesia, pertandingan ini bukan sekadar laga uji coba biasa. Ini adalah momen penting bagi John Hartman untuk memulai era barunya. Setelah resmi dipercaya memimpin timnas Indonesia, Hartman tentu ingin memberikan kesan pertama yang positif. Kemenangan di pertandingan perdana bisa menjadi awal yang sangat baik bagi perjalanan panjangnya bersama skuad Garuda. Selain itu, pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan pelatih baru. Melihat situasi kedua tim, pertandingan ini diprediksi akan berjalan menarik. Timnas Indonesia kemungkinan akan tampil agresif sejak awal pertandingan, apalagi bermain di depan puluhan ribu pendukung sendiri. Sementara itu, Saint Kitts and Nevis mungkin akan mencoba bermain lebih disiplin dan menunggu kesempatan melalui serangan balik. Pertarungan strategi antara John Hartman dan Marcelo Serrano akan menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Saint Kitts and Nevis di FIFA Series 2026 ini bukan sekadar laga sepak bola biasa. Ini adalah awal dari perjalanan baru bagi kedua tim. Di satu sisi, Indonesia ingin memulai era baru bersama John Hartman dengan hasil positif. Di sisi lain, Saint Kitts and Nevis ingin memulai proyek jangka panjang mereka dengan pengalaman berharga. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah timnas Indonesia mampu memanfaatkan dukungan luar biasa dari supporter di Gelora Bung Karno? Ataukah Saint Kitts and Nevis justru mampu memberikan kejutan?
Jawabannya akan kita lihat di lapangan. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen siapa yang menurut kalian akan menang di pertandingan ini, share ke teman-teman pecinta sepak bola dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Heboh, bikin netizen geger. Sebuah sosok misterius terlihat dalam sesi latihan tertutup skuad Garuda. Tinggi, berwajah Eropa, dan berada sangat dekat dengan staf pelatih. Netizen pun langsung heboh. Banyak yang mengatakan bahwa sosok itu bukan orang sembarangan. Nama yang langsung mencuat ke permukaan adalah Luke Vicario. Benarkah itu Luke Vicario? Rahasia John Herdman terbongkar? Calon striker naturalisasi baru Garuda yang diam-diam disiapkan untuk FIFA Series 2026? Mari kita bahas semuanya secara lengkap, tonton hingga selesai. Beberapa hari lalu, suasana latihan Timnas Indonesia di Jakarta sebenarnya berjalan normal. Skuad Garuda sedang fokus mempersiapkan diri menghadapi ajang FIFA Series 2026. Latihan dilakukan secara tertutup. Media hanya bisa mengambil gambar dari jarak tertentu. Namun, justru dari situlah cerita ini dimulai. Salah satu foto yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang pemain yang tidak dikenal ikut berada di tengah sesi latihan. Posturnya tinggi, fisiknya atletis, dan yang paling mencuri perhatian, wajahnya terlihat seperti pemain Eropa. Tidak butuh waktu lama sampai netizen mulai melakukan investigasi. Foto tersebut diperbesar, dibandingkan dengan beberapa foto pemain sepak bola luar negeri, dan akhirnya muncul satu nama yang terus disebut-sebut, Luke Vicario. Nama Luke Vicario sebenarnya bukan nama yang benar-benar asing bagi penggemar sepak bola Indonesia. Beberapa waktu lalu, namanya sempat muncul dalam berbagai diskusi tentang potensi pemain keturunan yang bisa memperkuat Timnas Indonesia. Walaupun belum ada konfirmasi resmi dari PSSI, rumor mengenai kemungkinan naturalisasi pemain asing memang selalu menjadi topik yang menarik. Apalagi sejak beberapa tahun terakhir, strategi naturalisasi terbukti mampu meningkatkan kualitas skuad Garuda. Pemain-pemain dengan pengalaman sepak bola Eropa dianggap mampu membawa standar baru bagi tim nasional. Karena itulah, kemunculan sosok yang diduga Vicario di latihan Timnas langsung memicu gelombang spekulasi. Spekulasi semakin panas ketika foto kedua mulai beredar. Foto tersebut menunjukkan sosok misterius itu sedang berdiri cukup dekat dengan pelatih kepala Timnas Indonesia. Pelatih yang dimaksud adalah John Herdman. Dalam foto itu, keduanya tampak berbincang santai setelah sesi latihan selesai. Tidak ada tanda-tanda bahwa sosok tersebut hanyalah tamu biasa. Justru terlihat seperti seseorang yang memang menjadi bagian dari tim. Dan disitulah, publik mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar Luke Vicario? Jika iya, mengapa kehadirannya masih dirahasiakan? Ketika awak media mencoba meminta konfirmasi kepada John Herdman, pelatih asal Kanada tersebut tidak memberikan jawaban yang jelas. Ia hanya memberikan pernyataan singkat yang justru membuat semuanya semakin misterius. Menurut Herdman, ada banyak hal yang sedang dipersiapkan untuk tim nasional. Namun untuk saat ini, ia meminta publik bersabar, karena beberapa rencana masih menjadi rahasia. Jawaban ini tentu saja langsung memicu reaksi besar. Alih-alih meredakan rumor, pernyataan tersebut justru membuat rasa penasaran publik semakin meningkat. Banyak yang mulai berpikir bahwa memang ada sesuatu yang sedang disiapkan, sesuatu yang besar. Jika melihat perkembangan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, rumor ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Federasi Sepak Bola Indonesia memang sedang berusaha membangun tim yang lebih kuat dan kompetitif. Ketua PSSI yaitu Erick Thohir beberapa kali menegaskan bahwa peningkatan kualitas tim nasional adalah prioritas utama. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mencari pemain dengan kualitas internasional, baik pemain keturunan maupun pemain yang memiliki hubungan dengan Indonesia. Strategi ini sudah terbukti berhasil sebelumnya. Karena itulah, kemunculan sosok yang diduga Vicario di latihan Timnas langsung memicu gelombang spekulasi. Jika kita melihat performa Timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir, sebenarnya tim ini tidak kekurangan kreativitas. Peluang sering tercipta, serangan juga cukup berbahaya.
Namun, ada satu masalah yang masih sering muncul, penyelesaian akhir. Beberapa peluang emas sering gagal menjadi gol, dan di level sepak bola internasional, satu peluang yang terbuang bisa sangat menentukan hasil pertandingan. Karena itulah, kehadiran striker dengan insting tajam menjadi kebutuhan penting. Jika Luke Vickery memang seorang penyerang dengan karakteristik tersebut, maka ia bisa menjadi tambahan yang sangat berharga bagi skuad Garuda. Menurut berbagai informasi yang beredar di dunia maya, Luke Vickery dikenal sebagai pemain dengan beberapa kelebihan utama. Pertama, kecepatannya dalam berlari. Kedua, fisiknya yang kuat sehingga mampu bersaing dengan bek lawan. Dan yang paling penting, naluri mencetak gol yang tajam. Karakteristik ini dianggap cocok dengan filosofi permainan yang sedang dibangun oleh John Herdman. Herdman dikenal menyukai gaya bermain cepat. Transisi dari bertahan ke menyerang dilakukan dengan tempo tinggi. Striker yang cepat dan agresif tentu akan sangat cocok dalam sistem tersebut. Selain kemampuan teknis, kehadiran pemain baru dengan pengalaman internasional juga bisa memberikan dampak lain, yaitu dampak psikologis. Ketika pemain baru datang dengan kualitas tinggi, persaingan dalam tim otomatis meningkat. Setiap pemain akan berusaha tampil lebih baik, karena tidak ada lagi posisi yang benar-benar aman. Situasi seperti ini seringkali membuat performa tim meningkat secara keseluruhan. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari PSSI mengenai identitas sosok misterius di latihan tersebut. Namun satu hal sudah pasti, kisah ini berhasil menarik perhatian publik sepak bola Indonesia. Media sosial dipenuhi dengan berbagai teori. Ada yang yakin itu benar-benar Luke Vickery. Ada juga yang menganggap semuanya hanya kesalahpahaman. Tetapi misteri ini membuat suasana jelang FIFA Series 2026 menjadi jauh lebih menarik. Jika rumor ini benar, maka kehadiran Luke Vickery bisa menjadi awal dari perubahan besar di lini serang timnas Indonesia. Sebuah era baru yang mungkin membawa Garuda ke level yang lebih tinggi. Namun untuk saat ini, semuanya masih menjadi tanda tanya. Dan seperti yang dikatakan oleh John Herdman, beberapa hal memang masih menjadi rahasia. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah sosok misterius di latihan itu benar-benar Luke Vickery? Apakah dia akan menjadi striker baru timnas Indonesia? Atau semua ini hanya spekulasi yang terlalu dibesar-besarkan? Yang jelas, kita semua pasti menantikan momen ketika misteri ini akhirnya terungkap. Karena jika benar Luke Vickery akan memperkuat Garuda, maka ini bisa menjadi salah satu kabar terbesar dalam perjalanan timnas Indonesia menuju masa depan. Jika kalian suka dengan konten sepak bola seperti ini, jangan lupa like, komen di kolom komentar apakah kalian setuju kalau Luke Vickery dinaturalisasi, share dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru, rumor panas, dan cerita menarik dari dunia sepak bola Indonesia. Erick Thohir bongkar misi besar Garuda. FIFA Series 2026 jadi panggung ujian timnas Indonesia menuju level dunia. Duel panas kontra St. Kitts and Nevis di SUGBK siap menguji mental, fisik, dan kualitas Jai Ides CS. Akankah ini awal era baru sepak bola Indonesia? Simak semua faktanya hingga selesai. Sebuah momen yang dinantikan oleh banyak orang. Sebuah ajang yang diyakini bisa menjadi ujian nyata bagi kekuatan skuad Garuda. Ajang itu adalah FIFA Series 2026. Dan menurut Ketua Umum PSSI, yaitu Erick Thohir, turnamen ini bukan sekadar pertandingan persahabatan biasa. Ini adalah panggung pembuktian. Panggung bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka siap melangkah menuju level sepak bola dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia mengalami perubahan yang cukup besar. Mulai dari perbaikan sistem kompetisi, peningkatan kualitas pemain, hingga strategi pengembangan tim nasional. Namun semua perubahan itu membutuhkan satu hal penting, yaitu ujian nyata di lapangan. Dan disitulah FIFA Series 2026 menjadi sangat penting. Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan tim-tim dari berbagai kawasan dunia yang memiliki karakter permainan berbeda. Bagi Erick Thohir, ini adalah kesempatan emas untuk mengukur kemampuan skuad Garuda secara objektif.
Menurutnya, menghadapi lawan dari berbagai benua akan memberikan pengalaman yang tidak bisa didapatkan dalam pertandingan biasa. Salah satu hal yang membuat turnamen ini semakin istimewa adalah fakta bahwa Indonesia menjadi salah satu tuan rumah. Pertandingan pembuka akan digelar di Stadion Kebanggaan Bangsa, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di stadion megah ini, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi St. Kitts and Nevis National Team pada tanggal 27 Maret 2026. Pertandingan ini langsung menarik perhatian banyak pihak, karena meskipun bukan tim yang terlalu sering muncul di sorotan dunia, St. Kitts and Nevis memiliki karakter permainan yang unik. Tim dari kawasan Karibia dikenal memiliki gaya bermain yang khas, cepat, kuat secara fisik, dan sangat agresif dalam menyerang. Hal yang sama juga dimiliki oleh St. Kitts and Nevis National Team. Beberapa pemain mereka bahkan memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa, termasuk liga yang sangat kompetitif seperti Premier League. Pengalaman bermain di level tinggi membuat mereka memiliki mental dan kualitas yang tidak bisa dianggap remeh. Karena itu, pertandingan ini diprediksi tidak akan mudah bagi Indonesia. Namun bagi Erick Thohir, menghadapi tim seperti St. Kitts and Nevis justru merupakan kesempatan yang sangat berharga. Menurutnya, Timnas Indonesia harus terbiasa menghadapi tim dengan standar tinggi jika ingin berkembang. Ia menegaskan bahwa pertandingan seperti ini akan membuka wawasan para pemain dan juga para penggemar sepak bola Indonesia. Karena publik bisa melihat secara langsung bagaimana standar permainan tim dari kawasan lain di dunia. Meski menghadapi lawan yang tangguh, Indonesia tidak datang tanpa persiapan. Skuad Garuda kini memiliki lini pertahanan yang cukup solid. Di sektor belakang, beberapa nama mulai menjadi pilar penting tim. Salah satunya adalah bek tangguh Jai Ides. Pemain ini dikenal memiliki kemampuan membaca permainan yang sangat baik, serta kekuatan duel udara yang solid. Selain Ides, ada juga Justin Hubner yang memiliki karakter bermain agresif dan disiplin dalam menjaga area pertahanan. Dan tentu saja, nama Rizky Ridho, bek muda yang sudah membuktikan kualitasnya dalam berbagai pertandingan penting. Namun salah satu kabar yang paling menggembirakan bagi penggemar Timnas Indonesia adalah kembalinya Elkan Bagot. Bek jangkung ini akhirnya kembali memperkuat skuad Garuda setelah 2 tahun absen. Kehadiran Bagot memberikan tambahan kekuatan yang signifikan bagi lini belakang Indonesia. Dengan tinggi badan yang menjulang dan kemampuan duel udara yang sangat baik, ia sering menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus oleh lawan. Banyak pengamat percaya bahwa kombinasi Ides, Hubner, Ridho, dan Bagot bisa menjadi salah satu lini pertahanan terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Namun dalam sepak bola modern, kekuatan fisik dan teknik saja tidak cukup. Mental juga memegang peranan yang sangat penting. Dan pertandingan melawan tim internasional seperti St. Kitts and Nevis akan menjadi ujian mental yang sesungguhnya. Para pemain harus mampu menjaga fokus, tidak boleh terpancing emosi, dan harus tetap disiplin menjalankan strategi permainan. Jika berhasil melewati ujian ini, maka kepercayaan diri skuad Garuda akan meningkat secara signifikan. Turnamen ini juga menjadi momen yang sangat dinantikan oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Setiap pertandingan timnas selalu menjadi peristiwa besar yang menyatukan jutaan pendukung di seluruh negeri. Atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno diprediksi akan kembali bergemuruh. Ribuan supporter akan datang langsung ke stadion, sementara jutaan lainnya akan menyaksikan dari rumah. Semua berharap melihat Timnas Indonesia tampil percaya diri menghadapi lawan internasional. Banyak pihak percaya bahwa Visa Series 2026 bisa menjadi awal dari era baru bagi sepak bola Indonesia. Jika Timnas mampu menunjukkan performa yang kompetitif, maka kepercayaan dunia terhadap sepak bola Indonesia juga akan meningkat. Hal ini bisa membuka peluang lebih besar bagi pemain Indonesia untuk bermain di liga luar negeri. Dan tentu saja meningkatkan reputasi sepak bola nasional di tingkat global. Kini semua mata tertuju pada pertandingan pembuka. Akankah Timnas Indonesia mampu menjawab tantangan? Apakah skuad Garuda bisa menunjukkan bahwa mereka siap bersaing dengan tim dari berbagai belahan dunia? Ataukah pertandingan ini justru menjadi pelajaran penting untuk perjalanan ke depan? Yang jelas, satu hal sudah pasti. Sepak bola Indonesia sedang bergerak menuju babak baru. Dan Erick Thohir yakin bahwa masa depan Garuda akan jauh lebih cerah.